seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ayi ya dan Ibu Sri Iwaningsih atau biasa kita kenal dengan Bu Ice ya, bahwa kali ini ASDI Jawa Barat mengusung tema ya peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan gizi rumah sakit di era pandemi COVID-19. Ibu dan Bapak serta teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini para narasumber sudah siap juga untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan diskusinya nanti. Silahkan untuk teman-teman bisa memanfaatkan acara diskusi ini sebaik-baiknya, karena acara ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena situasinya saat ini kita bangsa Indonesia sedang diuji ya, khususnya di Indonesia sedang diuji coba dengan hadirnya pandemi COVID-19, di mana Bapak Presiden sebetulnya tanggal 13 April 2020 itu melalui keputusannya nomor 12 tahun 2020 sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai sebuah bencana nasional. Bahkan perkembangan akhir-akhir ini dari waktu ke waktu kalau kita cermati senantiasa ini selalu terjadi peningkatan orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan penambahannya tuh rata-rata setiap hari terjadi peningkatan. Ya. Dari 1.500 orang, bahkan kemarin kita lihat datanya sampai mencapai 2.500 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kondisi ini tentu memaksa para praktisi bidang pelayanan kesehatan untuk senantiasa melakukan sebuah inovasi-inovasi yang memungkinkan meminimalkan adanya sebuah transmisi penyebaran COVID-19 ya, khususnya mungkin untuk tenaga-tenaga kesehatan yang senantiasa berkecimpung di dalam sebuah proses pelayanan. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, bahkan kalau kita mencermati juga sebuah edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1118 tahun 2020 dalam upaya pencegahan penularan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit serta penularan terhadap pasien dan keluarganya. Ini saya sempat mencatat ada dua hal yang penting dari surat edaran Dirjen tersebut. Yang pertama, rumah sakit memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 dan melengkapi semua kelengkapan penanganan kasus COVID-19 serta penggunaan APD. Ini berlaku bagi semua tenaga kesehatan sesuai dengan kriteria masing-masing di ruang pelayanan dengan risiko pelayanannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya sempat cermati itu adalah bagaimana mengembangkan pelayanan jarak jauh ya dengan menggunakan aplikasi online ya dengan memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga yang membutuhkan. Nah, dua hal yang saya catat sesuai dengan edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan ini tentu harus kita cermati. Karena sebetulnya kita sebagai tenaga kesehatan tentu saja harus mewaspadai terhadap proses itu. Ibu dan Bapak serta teman-teman sekalian yang saya hormati, memang sampai saat ini luar biasa ya, total kasus yang saya catat sampai dengan tanggal 7 Agustus itu menembus 121.226. Ini tentu angka yang sangat-sangat luar biasa dan kita di dalam proses kegiatan pelayanan ini harus senantiasa waspada. Kita juga berharap bahwa adanya pandemi ini juga kita tidak juga mengendorkan terhadap upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Ya, karena upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini tetap menjadi sebuah konsen bersama ya, dalam upaya tetap kita konsisten agar kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dan juga sekarang mungkin nakes harus menjadi prioritas dalam pelayanan kita. Ibu dan Bapak, nah pembuka yang tadi saya sampaikan ini sebetulnya mengawali proses yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, kurang lebih 2 jam ya, tadi disampaikan sama Pak Ayi. Insya Allah kita akan menghadirkan 3 narasumber yang sudah melanglang buana ya di dalam proses kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Baik, Ibu dan Bapak, saya kira untuk menghemat waktu kita undang ya pemateri yang kedua ya. Pemateri yang kedua ini akan membahas tentang asuhan gizi yang berkualitas sesuai standar SNAS 1.1 di era pandemi COVID-19. Materi ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Herlina Hamid, SGZMM. Beliau bekerja di Rumah Sakit Paru Dr. Rotin Sulu sebagai Kepala Instalasi Gizi. Ya, beliau lahir di Bandung tanggal 18 Juli 1985. Riwayat pendidikan beliau diawali di Politeknik Kesehatan Bandung, Diploma 3 tahun 2006 lulusnya, kemudian lanjut ke S1 Gizi Kesehatan UGM ya tahun 2009, kemudian masuk ke S2 Medicine Management di STIMA IMI Jakarta ya tahun 2011. Riwayat pelatihannya juga cukup banyak ya, pelatihan tentang dietetik kulinari, pelatihan NCP basic ya, kemudian pelatihan NCP lanjut ya critical ill, kemudian pelatihan food service serta pelatihan peningkatan fasilitator NCP ya. Baik, untuk menghemat waktu, Ibu Lina, halo, saya sapa dulu. Ibu Lina, apakah sudah siap? Ya, sudah siap, Pak. Baik, Ibu Lina, 20 menit saya beri waktu untuk memaparkan materi tentang asuhan gizi yang berkualitas sesuai standar SNAS 1.1 di era pandemi COVID-19. Silakan Ibu Herlina. Baik, terima kasih, Pak. Apakah sudah dapat dilihat tampilannya, Pak? Sudah bisa, Bu Herlina, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan ahli gizi satu Indonesia ya, insya Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara seminar edisi ketiga SD DPD Jawa Barat. Saya Herlina, saya bekerja di Rumah Sakit Paru Dr. Rotin Sulu Bandung. Ini sangat luar biasa sekali karena kita kondisinya sedang pandemi COVID-19 dan hari ini saya diberikan kesempatan oleh DPD ASDI Jawa Barat untuk share, untuk berbagi dengan teman-teman semua mengenai pelayanan asuhan gizi selama kondisi pandemi COVID-19. Hari ini kita akan share mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap pelayanan asuhan gizi, kemudian fokus keamanan pasien dan juga pemberi layanan asuhan gizi yaitu ahli gizi atau nutritionist atau dietitian yang memberikan asuhan gizi kepada pasien dengan kondisi COVID-19 dan juga bagaimana walaupun dengan kondisi COVID-19 ini tetap asuhan gizi yang kita berikan itu sesuai dengan standar SNAS 1.1. Luar biasa sekali, kurang lebih sekitar 3-4 bulan ke belakang kita dihadapkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang satu dunia. Bahkan kalau saya update di 1 minggu yang lalu, itu sekitar 17 juta orang yang terkena, kemudian yang terkonfirmasi meninggal itu ada sekitar 600.000 dan itu tersebar di 216 negara.
Di Indonesia, 1 minggu yang lalu kurang lebih itu dikonfirmasi sekitar 108.376 orang yang terkena COVID-19, kemudian dinyatakan sembuh sekitar 65.907 orang, yang kurang lebih sekitar 50% lebih ya, yang dinyatakan sembuh, dan meninggal dunia itu di 5.131 orang. Nah, ini dia bagaimana kondisi pelayanan asuhan gizi yang harus kita berikan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu nutritionist atau dietitian itu harus melakukan modifikasi sistem yang mengutamakan jaga jarak dan juga jaga sanitasi hygiene personal sebagai pencegahan dan pengendalian infeksi virus COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita sebagai pemberi asuhan itu dapat memberikan layanan yang aman, ya, dapat memberikan asuhan gizi yang aman selama kondisi COVID-19 ini, terutama kepada pasien yang COVID-19. Nah, tentu saja kalau kegiatan asuhan gizi kita mulai dari assessment, bagaimana kita memberikan assessment yang aman kepada pasien yang mengalami COVID-19 ini. Tentu saja untuk tahapan asesmen gizi ini bisa kita manfaatkan data sekunder, ya, data sekunder, data yang ada di rekam medis, ataupun kita bekerja sama dengan profesi pemberi asuhan yang lainnya seperti perawat ataupun dokter untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan, karena kemungkinan ada hal-hal yang kita tidak bisa langsung tanyakan, ya. Kemudian untuk proses diagnosa gizi kita akan menentukan diagnosa gizi tersebut berdasarkan asesmen gizi yang sudah kita dapatkan, dan tentu saja nanti intervensi gizi, ada pemberian makanan, ada edukasi, ada konseling. Nah, edukasi dan konseling gizi ini bisa kita lakukan secara virtual. Biasanya rumah sakit untuk ruangan isolasinya itu sudah dilengkapi dengan iPhone atau telepon untuk berkomunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, ya. Dan juga ada koordinasi gizi. Ini koordinasi asuhan ini sangat penting sekali, apalagi dalam menangani pasien COVID-19, karena kita betul-betul saling berketergantungan, jadi saling berintegrasi satu sama lain antara satu profesi dengan profesi lainnya. Monitoring dan evaluasi juga sama. Di sini kita juga ada misalnya kita akan memonitoring, mengevaluasi asupan makanan, daya terima makanan. Ini juga sama. Kita tidak mungkin bertemu langsung, sehingga kemungkinan kita akan memanfaatkan alat komunikasi yang disediakan oleh rumah sakit. Status gizi antropometri ini juga sama. Kalau kita kesulitan langsung mengukur, maka kita bisa meminta tolong kepada tenaga kesehatan lainnya atau PPA lainnya, misalnya nurse-nya atau perawatnya. Fisik klinis kita bisa manfaatkan dari data rekam medis, dan biokimia juga sama, bisa kita manfaatkan dari data rekam medis. Lalu bagaimana supaya asuhan gizi ini sesuai dengan standar SNAR 1.1? Ini ada alur pelayanan gizi pasien. Kalau dulu namanya PDP, kalau sekarang ada beberapa sedikit perbedaan nama-namanya. Ketika pasien itu masuk, kemudian akan dilakukan proses screening gizi. Ini seperti biasa, sama dengan pasien-pasien lainnya. Kemudian kita akan cek dia berisiko malnutrisi atau tidak. Kalau dia berisiko malnutrisi, maka kita akan masuk ke proses asuhan gizi terstandarnya atau NCP-nya, mulai dari pengkajian gizi atau asesmen, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi, ya. Dan untuk jika dia tidak ada risiko malnutrisi, maka kita berikan dia diet normal. Yang selanjutnya kita akan orderkan dia seluruh intervensi tadi, akan kita berikan order diet kepada penyelenggaraan makanan. Kita nanti akan monef apakah tujuannya tercapai atau tidak. Kalau tercapai, nanti akan dilanjut selesai, berarti pasien juga kondisi sudah lebih baik, dan kemudian kalau tujuan tidak tercapai, maka dilakukan pengkajian gizi ulang. Ini dia beberapa jenis. Sekarang ini ada perubahan. Kalau dulu PDP, ODP, ya seperti itu. Kalau sekarang namanya ada kasus suspek. Sebelumnya PDP. Jadi kalau kasus suspek di sini biasanya dia memang ada gejala, misalnya ada ISPA atau pneumonia, ya. Kemudian juga ada riwayat kontak. Nah, ini dia sebutnya PDP suspek. Kalau probable, dia ini hasilnya belum keluar, hasil PCR-nya atau hasil swab-nya, tapi dia misalnya ada riwayat kontak. Kalau konsus konfirmasi, nah ini dia konsus konfirmasi, dia memang sudah dinyatakan positif hasil PCR atau hasil swab-nya. Kemudian kontak erat, ini biasanya orang-orang yang memiliki riwayat kontak langsung atau bersentuhan fisik atau tatap muka dengan pasien COVID. Discarded ini
dia sudah menyelesaikan masa 2 kali di swab dan hasilnya negatif, sehingga dia bisa pulang. Kemudian selesai isolasi adalah dulunya positif, kemudian selesai diisolasi dan di swab kembali, kemudian hasilnya negatif. Kalau kematian ini antara yang kondisinya positif ataupun negatif tetap harus diwaspadai. Nah, untuk standar 1.1, standar AP14 ini berkaitan dengan screening gizi pasien. Sama pada saat kita menghadapi pasien COVID pun sama, di sini ada proses screening gizi pasien, biasanya bersatu dengan asesmen keperawatan ya. Jadi biasanya melakukannya adalah perawat. Kemudian ada standar PAP4, ini juga sama berkaitan dengan asuhan gizi, ini khususnya berkaitan dengan makanan dan terapi gizi. Jadi mulai dari penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Dan standar di standar PAP4 ini termasuk di sini ada edukasi jika makanan itu diambil atau dikirim dari luar. Biasanya beberapa pasien COVID ini karena dia biasa tidak istilahnya kondisinya ada yang kondisi biasa saja, sehingga kemungkinan kita bisa merekomendasikan makanan-makanan yang bisa dia konsumsi dari luar rumah sakit. Dan standar PAP4 untuk PAP4 di sini mulai ada asesmen lanjutan, asuhan gizi ya tadi, proses dari adiminya, kemudian pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien risiko tinggi dan monitoring dan evaluasi. Di sini di PAP5 ini lebih ke pemberian NCP-nya sendiri dan juga bagaimana kita memberikan terapi gizi kepada pasien yang berisiko gizi atau mengalami malnutrisi. Nah, untuk screening gizi awal saat masuk rawat inap, semua pasien dilakukan screening gizi, tidak terkecuali pasien COVID, dan itu biasanya masuk di formulir pengkajian rawat inap. Jadi di formulir pengkajian rawat inap bersatu di asesmen keperawatan. Jadi seperti biasa kalau di standar AP14 itu kan harus menentukan screening tools-nya, kemudian ada notulennya dan kelengkapan lainnya. Jadi sama seluruh pasien terkecuali COVID itu harus dilakukan proses screening gizi, dan ini bersatu dengan pengkajian rawat inap ataupun dengan asesmen pasien. Nah, untuk alatnya sendiri biasanya pasien dewasa bisa menggunakan MST, ini yang paling terkenal. Kemudian untuk anak-anak juga bisa menggunakan Strong Kids, dan untuk wanita hamil itu biasanya menggunakan khusus screening untuk wanita hamil dengan mengajukan beberapa pertanyaan biasanya. Screening gizi ini walaupun sudah dilakukan oleh perawat, tetap seorang dietitian atau nutrisionis harus memverifikasi dan memkualifikasi sebelum dilakukan asesmen lanjut. Jadi kita juga harus ada cross check ulang ya, apakah betul hasil dari screening gizi tersebut. Bagaimana dengan pelayanan asuhan gizinya? Kita mulai dari proses asesmen gizi. Nah, di sini diketahui proses asesmen gizi ini diketahui setelah pasien berisiko malnutrisi dilakukan ya, setelah pasien itu diketahui berisiko malnutrisi atau pasien dengan penyakit yang dapat mengakibatkan risiko malnutrisi. Apalagi di sini pasien-pasien yang COVID itu biasanya dia ada beberapa pasien yang memiliki komorbid ya, entah itu diabetes mellitus, hipertensi atau ginjal atau jantung, sehingga tentu saja itu ada penyesuaian terhadap dietnya, sehingga asesmennya betul-betul memang harus kita ketahui ya. Kemudian di sini, nah pengumpulan data untuk antropometri biasanya kalau memang sudah diukurkan oleh perawat, misalnya berat badan atau tinggi badan, itu bisa kita dapat dari rekam medis. Kalaupun belum mendapatkan, bisa kita bekerja sama dengan tenaga keperawatan, karena biasanya tenaga keperawatan itu yang langsung kontak atau langsung masuk ke ruangan isolasi. Kalau ahli gizi mungkin beberapa rumah sakit ada yang masuk, tapi sebagian besar itu tidak masuk ya. Kita betul-betul mengandalkan alat komunikasi atau fasilitas komunikasi yang ada di rumah sakit, khususnya untuk kondisi di ruang isolasi ya. Kemudian pemeriksaan fisik klinis ini bisa kita dapat di rekam medis, riwayat makan. Nah ini sama, karena ini salah satu kompetensi kita, misalnya mau recall atau FSQ, kita tetap bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di ruang isolasi, misalnya dengan adanya iPhone atau alat telepon atau intercom yang bisa menghubungkan antara tenaga kesehatan dan ahli gizi atau tenaga kesehatan lainnya. Data riwayat makan ya ini ya dapat dilakukan lewat online seperti itu.
Kemudian diagnosa gizi, ini berdasarkan data pengkajian, dicari pola dan hubungan antar data yang terkumpul dan memilah masalah gizi dan penyebab masalah. Ini seperti biasa seluruh data tadi kita sudah dapatkan asesmen gizinya, kemudian nanti akan kita rangkum, kita kaji dan kita tentukan diagnosa gizinya. Penulisan diagnosa gizi seperti biasa ada problem, etiologi, dan sign atau symptom. Nah, setelah kita tentukan dia di diagnosa, kemudian kita akan menentukan intervensi gizinya ya. Intervensi ini terdiri dari perencanaan dan implementasi. Kalau di perencanaan kita seperti biasa akan menetapkan tujuan, menghitung kebutuhan zat gizi, di jenis dietnya, modifikasi diet dan jadwal pemberian dan akses atau jalur makanan. Jadi seperti biasa ini sama seperti kita melakukan intervensi gizi terhadap pasien-pasien lainnya ya. Dan implementasi yaitu melakukan rencana asuhan tersebut. Ini harus kita kerjasama dengan sub atau dengan penyelenggaraan makanan. Nah, dengan penyelenggaraan makanan ini tentu saja saat ini tidak bisa langsung pramusaji kita atau pendistribusi makanan itu memberikan langsung ke pasien, sehingga kita akan bekerja sama dalam hal ini dengan tenaga kesehatan yaitu dengan perawat. Ya, biasanya perawat ada jam-jam tertentu yang sama nanti dengan jam-jam jam makan, sehingga pada saat kita memberikan makan itu akan berbarengan dengan jam perawat masuk ke pasien ruang isolasi. Nah, ini monitoring dan evaluasi ini juga sama. Ini adalah kegiatan untuk mengetahui respon pasien terhadap intervensi gizi yang kita lakukan. Jadi kalau kita nanti lihat intervensi gizi kita ini berhasil atau tidak terhadap pasien tersebut, maka kita lakukan monitoring dan evaluasi. Namun untuk monitoring dan evaluasi ini pun sama, yaitu kita tidak bisa langsung ya bertatap muka. Biasanya kita langsung tanya, tapi sekarang nggak bisa tuh. Nah, biasanya kita langsung menggunakan alat komunikasi yang ada, bisa menggunakan media komunikasi ya, apa itu telepon atau intercom yang sudah dilingkan antara nurse station atau antara ruang perawatan dengan kamar isolasi pasien tersebut ya. Jadi seperti tadi, jadi ketika monitoring evaluasi tersebut itu sama untuk kegiatan memonitor bagaimana atau dan mengevaluasi keberhasilan dari intervensi yang kita berikan kepada pasien tersebut. Dan khasnya dari pasien-pasien COVID ini juga karena tadi ya sebenarnya tidak kalau saya perhatikan memang pasien-pasien ini ada yang biasa-biasa saja. Kalau terlihat dari luar seperti tidak sakit gitu ya, tapi ternyata kalau di swab dia hasilnya positif. Sehingga itu yang harus kita perhatikan untuk pasien-pasien yang malnutrisi apalagi. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang kayaknya sebagian besar tidak ada masalah, nah itu tetap walaupun itu harus tetap kita monitoring evaluasi, karena jangan sampai begini, pasien itu biasanya dia lama diisolasi, lama diberi makan oleh rumah sakit, kemudian dia mulai bosan tuh sama makanan rumah sakit. Nah, dari situ mulailah terjadi dia nggak mau makan, hospital malnutrition resikonya ya. Jadi tetap gizi harus memonitor dan mengevaluasi apakah asupan atau intervensi yang kita berikan itu dimakan atau tidak, berhasil atau tidak. Pencatatan seluruh kegiatan tadi harus kita catat, dan pelaporan kegiatan asuhan gizi ini juga merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian mutu. Ya, jadi kita mau tahu kondisi pasien itu seperti apa, ada peningkatan atau tidak, itu juga bisa kita lakukan lewat proses pencatatan. Dan apalagi saat ini, kalau saya hikmahnya sih, kalau dulu mungkin CPPT kadang beberapa PPA nggak ngeh gitu ya, udahlah ahli gizi udah nulis gitu. Tapi kalau sekarang ternyata dibaca tuh sama semua PPA karena semua merasa ikut serta di situ ya. Perawat yang sebelumnya tidak pernah tahu dan bagaimana diet misalnya ya diet DM 1700 kalori, sekarang mereka juga jadi lihat karena mereka mendeliver langsung ke pasien-pasien tersebut. Jadi oh segini ya. Nah, untuk itu seluruh kegiatan kita harus tercatat ya, dan bentuk komunikasi terhadap profesional pemberi asuhan lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian format pencatatannya ini sama menggunakan format ADIME ya, diserahkan kepada masing-masing rumah sakit bagaimana format asuhan gizinya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya tidak panjang lebar karena ini hanya mereview saja bagaimana proses pemberian asuhan gizi berkaitan dengan standar 1.1 pada pasien kondisi pandemi COVID saat ini. Tetap saja kita memberikan, cuman kita memang lebih menggunakan alat-alat komunikasi yang ada, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas komunikasi jarak jauh.
ya, seperti itu. Dan ini merupakan terintegrasi. Jadi tetap peranan kita penting ya, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan pasiennya, tetap peranan kita penting karena makanan dietnya dia, apalagi bagi yang memiliki komorbiditas, itu betul-betul ditentukan bagaimana kita memberikan intervensi gizinya. Baik, mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Herlina ya atas paparan materinya yang cukup singkat tapi padat nih ya. Alokasi waktunya masih ada sebetulnya, tapi saya kira memang materinya cukup padat dan juga mewakili dari yang kita bicarakan, ya akan kita bicarakan terkait dengan bagaimana proses asuhan gizi yang dilaksanakan di era pandemi ya, dalam rangka sebetulnya jangan sampai kita tertular dan juga jangan sampai kita menularkan, gitu kali prinsipnya ya Bu Lina ya. Iya, betul Pak. Ya, karena bagaimanapun juga kegiatan asuhan gizi itu sebuah proses yang harus tetap berjalan, meskipun situasi saat ini memang situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya dari sisi kemungkinan adanya transmisi virus COVID itu sendiri. Gitu ya Bu Herlina ya. Saya kira tadi paparan Bu Herlina sudah cukup sistematis ya, dari awal diceritakan ya, dari mulai pasien masuk ya, kemudian di situ di dalam standar AP14 pun juga bagaimana bahwa seorang mungkinis begitu ya atau perawat melakukan sebuah screening gizi ya, kemudian nanti bagaimana data hasil screening gizi itu bisa diambil oleh seorang dietitian begitu ya, untuk melihat apakah pasien itu punya masalah risiko tinggi atau tidak begitu ya. Untuk dilakukan sebuah proses tindak lanjut. Nah, memang kalau kita bicara sistem PAGT, saya kira teman-teman sudah sangat paham, tetapi yang paling prinsip itu pada titik-titik di mana ya kita untuk bisa meminimalkan resiko tertular pasien COVID, tetapi data-data yang kita butuhkan dalam rangka kegiatan pelayanan asuhan gizi itu tetap kita dapatkan begitu ya, sehingga kita memudahkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Saya kira tadi Ibu Herlina sudah sangat sistematis, sangat detail ya untuk menyampaikan terkait masalah ini. Nah, teman-teman, kalau begitu saya bacakan ya Ibu Lina. Iya siap Pak. Pertanyaannya dari siapa nih ya? Bu Yekti ya. Bu Yekti tidak menyebutkan dari rumah sakit mana ya. Untuk screening gizi yang MST, apakah bisa diganti dengan kalimat yang beresiko malnutrisi saja Bu? Nggak perlu yang mual muntah, penurunan berat badan itu, karena kata perawat kelamaan, akhirnya diganti hanya satu kalimat itu. Bagaimana Bu? Itu dari Bu Yakti, monggo Bu. Oh iya. Sebenarnya gini, kalau kita lihat dari MST kan itu sudah ada, sebenarnya yang kita ini MST sudah modifikasi betul ya. Nah jadi itu kan format screening ya, dan kalau merunut ke standar AP 1.4 itu dimana ketika kita melakukan proses penentuan screening tools itu memang harus ada notulensinya, ada rapatnya, ada penentuan-penentuan dan seterusnya gitu ya. Nah kalau untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, mungkin kalau format itu kan kaku ya, jadi kaku maksudnya dalam artian gini, itu sudah sesuai standar kata-katanya, tapi mungkin penyampaian atau proses kita menanyakan kepada pasiennya itu bisa kita modifikasi supaya cepat gitu ya Pak ya. Bisa penurunan berat badan, mungkin kita nggak bisa langsung seperti apa, tapi bisa kita tanya kira-kira nih Bu, bajunya agak longgar atau enggak, kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke modifikasi pertanyaannya supaya dia prosesnya lebih cepat gitu. Tapi dapat nih
konten yang kita butuhkan seperti itu. Nah, ini bisa kita bicarakan antara ahli gizi dengan perawatnya. Jadi karena screening ini ada di asesmen keperawatan, sehingga kita bisa tanyakan kepada mereka enaknya nih seperti apa gitu ya kata-katanya. Jadi ini mungkin lebih ke bagaimana kita mengkomunikasikan supaya pertanyaan-pertanyaan yang ada di screening tools itu mudah. Sebenarnya MST ini sudah yang paling pendek Pak dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya, sehingga mungkin ini lebih kita ringkaskan lagi, kita komunikasikan lagi supaya data yang kita dapat itu sesuai gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana kita mengkomunikasikan antara yang kita mau tanyakan dengan nanti bagaimana penyampaian kepada pasiennya supaya dia cepat. Jadi ini ada diskusi antara perawat dan ahli gizi atau nutrition dietitian, sehingga kita dapat tuh poin MST-nya dapat, tapi cara menanyakannya mungkin lebih cepat. Seperti itu, Pak. Baik, ya Bu Herlina, terima kasih ya sudah memberikan jawaban dari pertanyaannya tadi. Ibu siapa ya, saya lupa tadi. Yekti Pak, Ibu Yekti Pak. Ibu Yekti, oke, ya betul ya. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan yang lain Ibu Herlina. Iya boleh Pak. Dari Ibu Desi Margareta, Medan. Ya. Wah, jauh sekali ya Pak ya. Ya, selamat. Ya, halo Bu Desi. Ya, Ibu Desi ya. Ini pertanyaannya Bu Lina, terapi gizi seperti apakah? Mohon maaf nih jadi ke saya ini jadi agak ini nih. Nah, Bu Herlina. Jadi hilang ya, jadi pertanyaan. Mohon maaf nih ya. Iya. Sebentar Bu Lina. Jadi hilang ya. Sebentar, apa ke delete ya? Sebentar tadi. Ibu itu ya tadi Ibu. Mohon maaf tuh, jadi nggak ada Pak, jadi hilang. Sama siapa? Di sini nih tadi. Iya, mohon maaf Bu Herlina, ternyata untuk pertanyaan tadi dari Ibu Margareta ya. Iya. Kok jadi hilang ya? Apa ke Pak. klik dismiss ya gitu. Mohon maaf. Ya. Pertanyaan lainnya, mungkin ini pertanyaan dari Pak Suparman nih, Bu Herlina. Wah, luar biasa Pak. Ya, ini Pak Suparman Ketua Persagi DPD Jabar ya, alhamdulillah bisa gabung ya. Ya, insya Allah, aduh luar biasa. Ya, mungkin ya pertanyaannya, apakah pada masa pandemi COVID-19 semua SOP mengalami revisi? SOP mana yang paling sulit direvisi? Ya mungkin SOP terkait dengan asuhan gizi nih, mungkin ya Bu Herlina. Iya. Gimana? Iya. Kalau untuk SOP memang kita kalau ini pengalaman aja ya Pak ya, kita memang kalau untuk proses asuhan gizi itu sebenarnya hanya di perubahannya itu adalah di alat komunikasi saja Pak. Jadi kalau tahapan itu sama ya, untuk tahapan itu sama, kemudian hanya kita berubah di proses pengambilan data. Itu di proses pengambilan datanya di mana kita tidak bisa bertatap langsung dengan pasien, yang biasanya kita misalnya untuk antropometri bisa langsung, kalau tidak bisa diukur berat badan kan biasanya diukur lila. Nah seperti itu tidak bisa langsung dilakukan oleh ahli gizi. Nah jadi biasanya kita kalau memang ada pasien-pasien yang tidak bisa kita ukur berat badannya, bisa kita menggunakan pengukuran lainnya seperti lila seperti itu. Nah itu kita biasanya berkoordinasi dengan perawat. Nah kalau untuk SOP khusus
khususnya itu sebenarnya ada sebenarnya SOP khusus untuk COVID. Tapi kalau di rumah sakit kami memang hanya SOP-SOP tertentu saja. Jadi maksudnya kalau secara utuhnya asuhan gizi sih langkahnya tetap sama gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya nih seperti adanya jam-jam tertentu perawat masuk, nah seperti itu memang dibuatkan SOP-nya. Tapi kalau khusus untuk langkah-langkah asuhan gizinya itu tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya kayak proses pengambilan data, proses bagaimana ketika ya karena banyak dititip ya Pak ya, jadi banyak sekali tugas-tugas dari perawat yang memang dia harus sekali masuk itu ngapain aja, kemudian dia harus ini, jadi seperti itu. Nah kita mungkin ada di poin-poin itu Pak. Jadi di poin-poin di mana kita meminta data sekunder dan data bantuan dari pengumpulnya yang lain, tidak langsung oleh kita sendiri gitu. Nah untuk SOP yang memang akan dilakukan oleh perawat itu apa saja itu dibuatkan. Tapi kalau khusus untuk SOP asuhan gizinya karena kaidahnya sama itu tidak berubah kalau di rumah sakit kami Pak. Tapi proses pengambilan data untuk misalnya kita ada koordinasi dengan siapa itu ada seperti itu Pak. Iya. Baik, Ibu Herlina, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang lain, Bu Herlina nih? Mangga ya? Pak. Ini dari Ibu Kholib Sutiati ya, RSUD Tugurejo, Semarang. Ya, selamat siang nih Bu Kholib. Pertanyaannya Bu Herlina, pasien PDP non komorbid, apakah masuk dalam diagnosa khusus? Ya, poin 3 dalam tools screening MST. Iya, karena ini penyakitnya memang walaupun dia istilahnya ya tidak nampak lah gitu ya gejalanya, tapi tetap itu kita masukkan dia kekhususan. Karena kenapa? Dia ada hal-hal yang memang harus kita jaga juga di diri dia gitu ya. Jangan sampai karena misalnya proses asupannya kurang, kemudian dia walaupun dia bisa baik-baik saja, tetap kita harus warning juga ya, harus hati-hati juga, risiko juga. Karena apa? Karena itu dia kan itu diserangnya adalah imunitas tubuhnya. Nah, ketika imunitas tubuh diserang, apalagi dia harus mengikuti prosedur isolasi yang cukup panjang. Nah, tentu saja di sini butuh monitoring, evaluasi, butuh istilahnya cukup intens gitu ya. Jangan sampai dia itu tidak istilahnya itu tidak terpantau lagi karena misalnya tidak berisiko sudah aja gitu, enggak, tapi tetap harus kita lakukan proses misalnya asesmen ulang seperti itu ya. Untuk karena begini, kami pernah menemukan pasien-pasien yang dia sampai 8 kali di swab pun tetap positif gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu kan berarti misalnya nih kita harus memperhatikan kalau dari segi medis, keperawatan pasti mereka sudah melakukan itu. Nah, kita dari segi gizinya pun sama, kita juga punya peranan di situ. Ini kenapa nih gitu ya. Nah, apakah dia memang misalnya makanan yang dia konsumsi nggak habis gitu ya karena udah mulai bosan dan segala macam sampai seperti itu. Sehingga tetap harus kita perhatikan walaupun nampak tidak nampak, tetap saja kita warning aja terhadap orang-orang yang atau pasien-pasien yang kalau dulu kategorinya disebutnya PDP. Seperti itu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Herlina. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi ya Bu Herlina? Boleh, masih ada waktu boleh, nih. Pak. Ini dari Ibu Dewi, Rumah Sakit Yasudarso Padang ya. Iya, jauh juga ya Pak. Jauh, alhamdulillah bisa jumpa di daring ya. Untuk Ibu Lina katanya, pada screening awal perawat sering tidak menuliskan tinggi badan dan berat badan pasien dengan alasan tidak bisa diukur dan ditimbang. Apakah bisa kita gunakan estimasi tinggi badan dan berat badan dengan pengukuran ulna dan lila? Oh, itu bisa. Kami pernah mengalami hal itu, Pak. Jadi karena kondisi-kondisi tertentu si pasien itu tidak bisa kita ukur, itu bisa kita ukur bisa lewat lila. Nah, karena ahli gizinya nih nggak bisa masuk, biasanya kita koordinasi dengan perawat. Jadi insya Allah perawat sih dia juga tahu cara pengukuran, tapi kita tetap remind lagi ke perawat. Dan alhamdulillah sih perawatnya mau
lupa gitu. Justru itu Pak luar biasanya si pandemi COVID ini, yang dulu mungkin mereka juga nggak apa sih gitu ya, kurang begitu ngeh sama kegiatan ahli gizi. Sekarang oh iya saya nanti saya ukurkan gitu. Jadi bagaimana kita komunikasikan ini. Jadi poin penting dari intervensi gizi ini adalah juga koordinasi asuhan Pak. Jadi bagaimana kita mengkoordinasikan lintas PPA, itu yang luar biasa ya. Jadi satu pasien itu betul-betul si PPA-nya ini concern gitu. Nah disinilah kalau kami pernah mengalami itu, dan kami koordinasikan dengan perawat untuk meminta bantuan pengumpulan datanya, karena ahli gizinya memang kalau di rumah sakit kami tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang isolasi berkaitan dengan ya tadi ya, bukan hanya karena memang takut terkena COVID-nya, tapi juga ada hal-hal lain seperti efisiensi APD dan segala macam, sehingga itu membuat kami ahli gizi memang tidak bisa masuk. Tapi bekerja sama dengan profesi lain untuk mendapatkan data tersebut, itu sering kami lakukan. Begitu Pak. Ya, halo Pak Asep. Ya, halo Pak Asep. Ya. Halo Pak. Bu Herlina. Iya Pak. Iya. Bisa mendengar suara saya? Ya sekarang bisa Pak. Tadi saya kedengeran nggak Pak? Ya kedengaran. Oh iya. Ya. Siap Pak. Baik. Suara saya cukup terdengar juga ya? Ya sekarang terdengar Pak. Baik. Ibu Herlina, terima kasih. Iya sama-sama ya, jawabannya Pak. Cukup lengkap. Alhamdulillah nih semua pertanyaannya rasanya udah saya sisir, semuanya udah terjawab Bu Herlina. Alhamdulillah. Ya, sangat antusias Pak Asep. Antusias sekali nih peserta. Iya. Alhamdulillah. Oke. Baik ya Ibu dan Bapak peserta webinar ASDI Jabar. Alhamdulillah nih sesi Ibu dan Bapak peserta webinar 3 ASDI Jabar yang saya hormati. Syukur alhamdulillah proses penyampaian materi berikut tanya jawabnya sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Mohon maaf kalau dalam prosesnya ada beberapa kendala teknis ya, tapi secara keseluruhan insya Allah esensinya sudah bisa kita dapatkan. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ada pantun lagi. Bu Ica, saya ada pantun juga nih, sudah saya siapkan ya untuk mengakhiri sesi moderator nih. Mohon maaf, sebelum saya pantun, mungkin saya resumukan sedikit saja, dari kegiatan ini. Bahwa di era pandemi COVID-19 ini, pelayanan gizi, baik asuhan gizi maupun penyelenggaraan makanan, tetap harus fokus pada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan cara menerapkan prinsip-prinsip standar PMKP ya, sesuai dengan standar NAS ya 1.1. Itu mungkin resumenya ya Bu Ica. Baik, saya menyampaikan satu pantun ya. Payung patah melayang di angkasa, hari Selasa jatuh ke istana. Berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa dari segala wabah dan bencana. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.